Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua yang mengikuti acara pesan doa ini. Kita jumpa kembali dalam acara pesan doa hari Kamis malam 21 September 2023. Kita akan merenungkan tema kasih, tidak balas-membalas kejahatan. Marilah kita siapkan diri kita mulai dengan menyanyi NKB 141, bait 1 dan bait kedua, kasihku padamu, tambahkanlah. Kasihku padamu, tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau kami bisa seperti sekarang ini, bukan karena kekuatan dan kepandaian kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan satukan kami kembali dalam acara pesan doa hari Kamis. Tuhan, siapkanlah kami semuanya, sehingga pesan ini boleh menguatkan kami semua saat kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga berdoa syafaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, salah satu ayat Alkitab yang sangat saya sukai dan menghibur saya adalah Mazmur 103 ayat 10. Ayat ini juga menjadi tema renungan kita. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara sekalian, ayat ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana sifat atau karakter Allah. Kalau boleh kita simpulkan, sifat atau karakter Allah adalah pengasih. Allah yang selalu mengasihi. Kasih Allah selalu berusaha untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, bukan mencelakakan orang lain, bukan juga menghukum orang lain. Itulah kasih Allah yang sejati. Ini berbeda dengan manusia pada umumnya, yang kasihnya seringkali masih dibayang-bayangi dengan balas-membalas atau kasih dengan pamrih. Misalnya, saya mengasihi A karena si A ini baik pada saya. Tapi kalau sebaliknya si A ini tidak berbuat baik pada saya, untuk apa saya mengasihi? Saya mengasihi si B, tapi si B ini harus minta maaf terlebih dahulu, karena saya pandang si B ini melakukan kesalahan. Harus minta maaf baru saya bisa mengasihi. Itu semua kasih yang bersyarat. Seandainya kasih Allah seperti kasih manusia yang bersyarat tadi, yang balas-membalas, habislah kita ini. Karena siapa di antara kita yang tidak berdosa atau tidak pernah bersalah? Kalau Allah membalas sesuai atau setimpal dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, habislah kita semuanya. Di mana dosa kita semakin hari semakin menumpuk. Habislah manusia ini.
Kalau Allah mau mengasihi kita setelah kita menjadi baik, kapan kita menjadi baik? Saudara sekalian, tapi syukurlah kita terhibur dengan ayat firman Tuhan tadi, Mazmur 103 ayat 10. Itulah kasih Allah yang mau menerima dan mengampuni kita, yang tidak membalas setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Ini bukan berarti Allah membiarkan kita berbuat dosa seenaknya, bukan. Tapi Allah ingin kita menjadi takut akan Dia, sehingga kalau kita takut akan Dia, kita akan menyadari dosa-dosa kita, dan kita hidup lebih baik, lebih benar lagi sesuai dengan kehendak Allah. Itu ayat lanjutannya ayat 11. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan ingin kita hidup takut atau menghormati, menghargai, menyembah Tuhan dengan benar, yaitu dengan hidup yang baik dan benar. Saudara sekalian, kasih Allah yang seperti ini, yaitu menerima kita dengan dosa kesalahan kita, mengampuni kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ini disebut dengan anugerah Allah. Anugerah itu artinya pemberian Allah. Pemberian Allah atau anugerah Allah yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, yaitu pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Kristus, kita diampuni dan diterima Allah. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga melalui Kristus, Allah tidak membalas kesalahan kita, dosa kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi kasih Allah, kasih Kristus menutupi itu semuanya, sehingga kita bisa dibenarkan. Lalu kalau kita sudah dibenarkan Allah, bagaimana kita hidup? Menjalani hidup ini. Ya marilah kita hidup dalam anugerah Allah tadi. Artinya hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Bukan hidup sebagai orang yang terus berdosa, tapi sudah dibenarkan walaupun kita bisa berbuat dosa, bisa salah, tapi kita sadar kembali bahwa saya sudah dibenarkan, saya mau berusaha hidup benar, mau hidup di dalam Tuhan. Itulah sekarang kita harus mengisi hidup kita. Hidup dalam anugerah Allah, saya sudah diselamatkan, dibenarkan. Saya mempertahankan kebenaran dan keselamatan itu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita lakukan? Antara lain, marilah kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni di antara kita, di antara anggota keluarga kita masing-masing, di antara suami istri, anak, orang tua, sesama saudara. Seringkali juga ada luka-luka batin di tengah keluarga kita. Saling mengampuni, mengasihi di antara anggota jemaat, anggota gereja. Seringkali juga masih ada dendam-dendam yang sulit dihilangkan. Juga dalam lingkup lebih luas dalam hidup bermasyarakat. Hidup kita terbatas di dunia ini. Marilah kita hidup dengan saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlomba untuk melakukan kebaikan. Saudara sekalian, percayalah, bila kita bisa mewujudkan kasih, bukan dendam, bukan permusuhan, bukan menyimpan akar pahit, maka hati kita akan damai, bahagia, penuh sukacita, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru pada kita semuanya. Selamat menjadi orang-orang mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami pada saat ini untuk kembali merenungkan bagaimana pikiran kami, sikap kami terhadap orang lain. Apakah masih menyimpan dendam, permusuhan, akar pahit, ataukah kami berani mengampuni dan mengasihi mereka? Ya Tuhan, tolonglah berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk bisa saling mengasihi, bukan saling memusuhi, bukan saling dendam, baik di dalam anggota keluarga, di dalam gereja, dan pergaulan atau kebersamaan dalam lingkup yang lebih luas. Tuhan, tolonglah kami semuanya agar punya hati yang lapang, hati yang besar, hati yang damai, untuk bisa menerima dan mengampuni mereka, sehingga hidup terasa bahagia.
Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung khususnya juga mengikuti acara persekutuan doa ini. Tuhan juga berikan hati yang damai pada mereka semuanya, sehingga mereka dengan penuh kesadaran rela mengampuni, mengasihi, karena Kristus sudah mengasihi kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anggota jemaat dalam persiapan menyambut perjamuan kudus tanggal 1 Oktober yang akan datang, di mana persiapan dilakukan baik melalui persekutuan wilayah, juga secara pribadi. Kiranya Tuhan melayakkan kami semuanya, dan kami boleh ikut ambil bagian dalam persiapan perjamuan kudus, baik di wilayah-wilayah maupun secara pribadi. Kami juga berdoa untuk panitia bulan keluarga yang sudah mulai rapat, menyiapkan acara-acara di bulan Oktober nanti. Tuhan berkati semuanya, sehingga melalui acara-acara bulan keluarga ini, keluarga kami masing-masing boleh semakin meningkat kebahagiaan dan harmonisnya kami, juga keluarga dalam arti luas gereja kami. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah yang kami dukung, yaitu Sekolah Yahya, Hidup Baru, baik dari tingkat TK sampai dengan SMA. Tuhan, saat ini juga masih terus dilaksanakan penerimaan siswa yang baru. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memimpin, memberikan hikmat untuk semua pengelola sekolah-sekolah ini, baik yayasan, juga staf guru, karyawan, termasuk orang tua dan murid, sehingga bersatu padu bagaimana bisa meningkatkan kualitas sekolah kami ini. Juga untuk Panti Asuhan Dana Mulia, kami bersyukur ada beberapa adik-adik atau anak-anak yang diasuh di sana, dan berkati dalam pola pengasuhannya, juga dalam pendidikannya, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang dewasa nantinya, orang dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman, juga di dalam jiwanya dan mentalnya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana tahun depan dilaksanakan pemilu, dan pada masa-masa kini banyak partai, banyak golongan, banyak pemimpin menyiapkan calon-calon pemimpin mereka, juga partai-partai yang saling berkoalisi. Ya Tuhan, tolonglah agar para pemimpin, partai, golongan, pemimpin rakyat ini boleh sungguh-sungguh memikirkan yang baik untuk rakyat ini, bukan sekedar untuk kekuasaan atau jabatan, tapi untuk kemakmuran masyarakat Indonesia ini. Jauhkanlah pemimpin kami yang haus kekuasaan, yang benar-benar mau melayani. Untuk pemerintahan saat ini, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengendalikan pemerintahan dengan baik, sehingga pemilu berjalan dengan lancar, dan akhirnya boleh dipilih nantinya kepemimpinan nasional yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesan doa kita. Selamat menjalani hidup dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 141 bait ketiga dan keempat. Kasihku padamu tambahkanlah. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku maha kudus.
bersama